Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mak Nyebret. Kali ini Mak akan update tentang tanaman yang ada di dalam rumah. Nih Rhaphidophora tetasperma. Ya, Mak akan berbagi gimana caranya. Kok bisa ya tanaman itu di daerah dingin, terus tumbuhnya di dalam rumah, terus cahaya kurang, dinginnya jangan dikata, tapi bisa sehat begini nih ya. Nih liatin tuh, akar-akarnya ya bisa pada nempel di tiang rumah. Nih liatin, padahal waktu beli mereka itu punya kasak sendiri dan pasti perawatannya yang luar biasa. Tapi nggak pernah ngeliat tuh akar-akarnya bisa begini. Tuh, sampai pada berjenggot-jenggot ke bawah nih. Ini akar nih ya. Dia udah kayak tumbuh di hutan. Jadi saya juga heran pertama kenapa Mak pikir ya. Saya emak pabelit ya maker. Jadi ini kenapa bisa begini gitu kan. Bisa sesehat begini. Jadi dia kayak tumbuh di pohon-pohon yang di hutan gitu tuh. Akarnya bisa begini nih. Nah ternyata maker rahasianya adalah satu kalau kita mau tanam di dalam rumah biar sehat dan akarnya bisa bercabang-cabang bisa sesubur ini harus dikasih medianya dari ini nih. Ini medianya dari media tanah liat. Jadi jangan menggunakan media plastik. Kalau pakai media ini dari tanah liat nih kayak ini begini, dia itu bisa menyeimbangkan air. Kalau kita menyiram kebanyakan, airnya tuh diserap di dalam sini, disimpan. Dan kalau kita kurang nyiram, dia juga akan menyeimbangkan, memberikan air sedikit-sedikit ke media tanahnya. Jadi nggak heran gitu loh, bisa sesubur ini tanamannya. Nah, ini sebenarnya waktu saya beli di potnya pot plastik. Kalau di pot plastik itu tidak bisa menyeimbangkan air dan mereka itu hidupnya kalau disimpan di dalam ruangan ini nggak bakalan bisa sesehat ini. Pasti juga hidup tapi hidupnya seadanya. Dan yang kedua tipsnya ya harus disimpan di dekat jendela atau diberikan sinar matahari tambahan. Kalau kita simpannya di dalam ruangan nggak dekat jendela, harus diberikan lampu di atasnya itu lampu halogen tuh yang bisa panas, sedikit panas gitu kan. Nah ini bisa begini. Kalau kita tanam di pot plastik belum tentu bisa begini. Padahal ini dia hidupnya di sini ya, yang cuacanya dingin, terusan pencahayaannya juga sangat terbatas, tapi bisa seperti ini. Jadi maker kalau misalnya mau tanam tanaman yang disimpan di dalam ruangan di pot-pot gitu biar subur. Dan kenapa kan ini nggak ada lubang tuh di bawah itu, kita harus perkirakan juga kalau nyiramnya itu jangan kebanyakan, jadi kita takarannya berapa. Dan di bawahnya potnya itu kita kasih batu-batu kerikil yang kayak begini nih kan ada batu kerikilnya. Ini nggak dikasih tanah atasnya, jadi dia nggak sehat. Nah kalau yang ini dikasih tanah, atasnya tuh ada tanahnya, jadi dia sehat banget. Nah jadi ini tipsnya buat para maker yang mau tanamannya ditanam di pot terus disimpan di dalam ruangan. Ini tipsnya. Satu, berikan medianya atau potnya dari terakota. Jangan pakai plastik lagi lah. Lagian plastik itu kan mama hariwang gitu ya. Mama khawatir karena mereka itu udah ada kutunya nih, harus dibersihin. Ini karena dia itu menjadi sampah lingkungan yang sangat-sangat membebani dunia ya. Laut segala macam rusak karena plastik. Jadi gunakanlah terakota. Kalau ini pun pecah kita buang keluar gitu ya, ditimbun, dia akan menjadi bagian dari alam karena dia dibuatnya juga dari alam ya. Jadi kalau misalnya kita mau sampai tanaman kita subur-subur,
terus disimpannya di dalam. Ya kalau di luar lain lagi. Di luar juga kalau misalnya di plastik kayaknya tumbuhannya gitu-gitu aja deh, nggak bakalan nggak bakalan sesubur kayak di ini, di apa namanya, di dalam ruangan, di dalam media ini, media tarakota. Belanda itu tarakota, media keramik gitu, media tanah liat. Jadi ini contohnya kayak begini nih. Nih, terus ya kalau misalnya pengen dianya lebih itu lagi, lebih lebih cepat lagi pertumbuhannya, ya dikasih penopang kayak gini nih. Biasanya saya kasih penopangnya yang kayak begini nih ya. Nih kayak ini penopangnya. Jadi dia lebih lebih gede, tapi karena ini potnya kecil, saya kasih penopangnya yang kayak begini gitu loh. Jadi itu semuanya sangat membantu. Dia tuh ini dia nggak kena penopangnya ya. Ini penopangnya di sini, tapi dia ada sandaran tuh. Ini mau nempel-nempel kan di tiang rumah gitu kan. Jadi itu tipsnya maker. Kalau misalnya mau tanamannya sangat pesat pertumbuhannya, terus memuaskan, simpan. Yang tinggal di Eropa terutama, yang cahayanya memang kalau musim dingin tanaman mau nggak mau harus disimpan di dalam ruangan, simpanlah dengan cahaya yang cukup. Jangan dijauhkan dari jendela, atau berikan penyinaran ekstra dari lampu. Dan yang kedua, pergunakanlah pot atau media yang dari tanah liat atau keramik seperti ini. Ya.